Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, selamat pagi, Bu. Bu. Wah, kelihatannya kelas kita sudah bersih ya. Sepertinya ada yang beda deh. Apa karena warna cat mungkin ya? Dirubah ya? Iya Bu, biar lebih semangat dan cerah. Oke. Benar itu. Kalau nggak salah kemarin warnanya agak gelap-gelap, abu-abu, sekarang berubah menjadi pink. Wah, mantap untuk kalian lebih semangat belajar. Mohon maaf, Ibu. Oke. Observernya siapa? Observernya siapa Ibu? Observernya kali ini Sofia dan Nindya. Siap, Ibu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Eh, Sebelum Ibu memulai ke inti, jadi di sini Ibu akan menunjuk kalian sebagai pembina di berdoa bersama dengan teman. Kalau pertemuan kemarin itu sudah Bagas. Sekarang Ibu tunjuk siapa ya? Sekarang tanggal 5, jadi Ibu tunjuk nomor absen 5, yaitu Miftahul Jannah. Oke, silakan Miftah. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Oke, terima kasih Miftah. Sebelum memulai ke materi, jadi tadi Ibu lihat di jurnal kalian itu pembelajarannya matematika ya. Ibu pikir kalau pembelajaran matematika itu sudah menguras tenaga kalian, menguras isi otak kalian. Jadi Ibu mau memberikan sebuah nyanyian agar kalian lebih semangat lagi. Gimana? Baik, Bu. Setuju ya? Setuju, Bu. Setuju. Setuju Bu. Nanti kalau misalnya Ibu nyanyi, ayo ketawa 3 kali. Jadi kalian ketawanya 3 kali ya. Oke, misalnya Ibu kasih contoh. Siap, Ibu. Ayo ketawa 3 kali. Hahaha. Hahaha. Terus Ibu kasih terus. Oke, Ibu kasih contoh lagi. Jufri, ketawanya itu nggak boleh kayak gitu. Nanti ada alat masuk loh ya. Iya, Ibu ulangi. Ayo ketawa 3 kali. Ayo Sudah hijau. 2 kali. Ayo ketawa 1 kali. Jufrin, Bu, ketawanya. Bu, Jufrin, Bu. Ketikikan, Bu. Juprin nakal, Bu. Biasa, kalau Jufri biasanya ketemu sama pembelajaran sosiologi, dia terlalu semangat, anak-anak. Oke, yang terakhir sekarang, ayo ketawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu izin screen dulu ya. Siap, Ibu. Apakah sudah muncul? Belum, Bu. Oke, belum. Sebentar. Oke. Sudah munculkah? Belum, Bu.
Wah, Sudah, Bu. Proses internet sekolah kita. Oke. Sudah tampil, Bu. Oke. Sebelum Ibu menginjak ke materi pertemuan kali ini, Ibu akan bertanya kepada salah satu siswa di sini, siapa ya di sini ya? Kalau Ibu lihat sih yang menjadi anak tauladan di sini sepertinya Unsiah deh. Oke, coba Unsiah dulu. Unsiah, Ibu mau nanya, pertemuan yang minggu kemarin itu kira-kira Ibu membahas apa ya seingat kamu? itu Bu, pengertian diferensiasi. Betul. Good job untuk Unsia. Jadi pertemuan yang minggu kemarin itu Ibu menjelaskan terkait tentang pengertian diferensiasi sosial. Selanjutnya, apa sih diferensiasi sosial itu kemarin? Coba dijawab oleh Jufrin dulu. Ayo Jufrin, mana Jufrin ya? Tidur Bu. Aduh, Jufrin ini tidur terus. Ayo Jufrin, bangun Jufrin. Oke, Jufrin masih ngeliler kayaknya ya. Oke, Ibu ganti ke Bagas deh. Bagas, coba jelaskan konsep diferensiasi sosial berdasarkan pemahaman kamu di minggu yang kemarin. Diferensiasi sosial adalah tentang ini ya Bu, penggolongan masyarakat secara horizontal, di mana di sana terdapat itu ya suku, ras, agama, budaya ya, dan juga profesi yang sama statusnya, seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bagas. Sudah mencoba untuk mengingat kembali materi yang sudah kita lalui di pertemuan minggu yang kemarin. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan terkait materi bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, Ibu jelaskan dulu terkait tujuan pembelajaran di materi sekarang ini. Coba Ibu minta tolong Saban Nuryanti untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, maka peserta didik 1. Mampu menganalisis bentuk-bentuk diferensiasi sosial dengan tepat dan benar. 2. Mampu memberikan contoh bentuk-bentuk diferensiasi sosial dengan tepat dan benar. 3. Setelah kegiatan diskusi, diharapkan mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan tepat dan benar. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Nuryanti. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan kita dalam proses pembelajaran yaitu ada 3 di sini yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi. Selanjutnya, sebelum Ibu meranjak kepada bentuk-bentuk diferensiasi sosial, coba kalian lihat, ada anak-anak yang masih lucu ya di sini ya. Kira-kira Jufrin itu ada di mana ya? Masa kecilnya ya. Belakangnya itu ya. Paling belakang, Bu. Oh, paling Yang moto mungkin Bu. Oke. Yang keriting, Bu. Yang keriting katanya Jufrin. Oh, berarti Jufrin masih Yang ketawanya lebar, Bu. betul. Yang Nah, warna kulitnya itu langsat busuk, Bu. Oh, iya, oke. Nah, sekarang Ibu minta tolong kepada kira-kira Ibu nggak tunjuk deh, kalian saja yang mengacungkan tangan, siapa yang mau menjelaskan terkait gambar ini. Coba, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa, Bu? Miftah apa? Miftah saja deh. Oh iya. Jadi di situ Sweet, terdapat sweet. apa Pak Jupri? Jadi di situ terdapat beberapa suku bangsa, Bu. Ada yang perbedaan kulit putih dan kulit hitam, Bu. Oke, terus ada apa lagi kira-kira? Suku bangsa.
Oke. Ada Ada Bu nggak yang hidungnya yang seperti pesek di Juprin situ di gambar Bu. itu? Coba pegang hidungnya. Hidungnya yang pesek siapa ya? Saya Bu. Oke. Hidung ibu juga pesek kayaknya. Nah, artinya apa? Di dalam kelas ini ada yang memiliki hidung pesek, ada yang memiliki hidung mancung, ada yang kayak Jufrin, rambutnya kriwul-kriwul ya kan? Ada yang rambutnya lurus misalnya seperti Bagas, ada yang mungkin hitam seperti Miftah, ada yang mungkin putih seperti Unsia, seperti itu ya. Tapi tetap sekalipun di dalam kelas ini ada yang hidung mancung, ada yang hidung pesek, ada yang hitam, ada yang putih, tetapi kita tetap sama-sama teman. Nah, Ibu jelaskan selanjutnya terkait bentuk-bentuk diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi ras. Tadi sudah kalian sebutkan yang diwakilin oleh Miftah tadi berdasarkan bentuk hidungnya, Bu. Ada yang hidung pesek, ada yang hidung mancung, matanya ada yang sipit, ada yang lebar, warna kulitnya juga ada yang hitam, ada yang putih, dan ada yang coklat. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, diferensiasi etnis. Diferensiasi etnis ini berdasarkan kesamaan dalam kesenian, bahasa daerah, adat istiadat. Kalau tidak salah, pertemuan yang kemarin itu Ibu sempat bertanya kepada Unsiah. Di tempat Unsiah itu banyak deh suku-suku bermacam-macam di situ ya. Iya, Bu. Oke, Unsiah bisa menjelaskan kepada teman-temannya kira-kira di tempat tinggal kamu itu suku apa-apa kira-kira yang ada di Iya, situ? Bu, di tempat saya itu saya ini Bu kan ya. Saya kan sekarang sekolah di Sangkapura, Bu, tapi kan saya aslinya orang Bangin, Bu, Pasuruan. Nah, di sini itu banyak sekali, Bu, etnis. Ada Madura, ada Banjar, ada Dayak, ada etnis dari Jawa sendiri, Bu. Kemudian ada dari Arab, Arab Pakistan, Arab Palestina, Arab India, banyak Bu di sini Bu. Ibu mau ke sini Bu? Boleh, nanti kapan-kapan ajak Ibu ke situ ya. Ya Bu. Oke, terima kasih Unsia. Nah, itu diferensiasi etnis banyak macamnya. Ada yang suku Batak tadi, ada suku Arab, seperti itu yang sudah disebutkan oleh teman kalian yaitu Unsia. Selanjutnya, gambar yang selanjutnya ini apa coba? Nah, Ibu akan bertanya kepada Nindya. Coba jelasin gambar ini apa ya kira-kira? Iya Bu, itu gambarnya kayak beda-beda agama ya Bu. Ada yang berjilbab, terus ada pas Ibu itu biksu ya Bu ya. Ada yang Oke, Chinese, terus apa lagi ya Bu itu? Oh, ada yang Kristen juga mungkin ya Bu ya agamanya. iya betul. Berarti kategorinya berdasarkan gambar ini kita melihat diferensiasi dari segi apa yo? Agama ya Bu atau kepercayaan? Betul. Kasih aplaus untuk Nindi ya teman-teman. Oke. Nah, di sini dari gambar ini itu terdapat 6 jenis atau 6 macam agama yang ada di Indonesia. Salah satunya Islam di situ. Ada Kristen juga, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha dan ada Konghucu. Selanjutnya, nah tadi kan sudah Ibu terangkan ya lewat gambar yang sudah Ibu sajikan di slide yang sebelumnya, itu terkait bentuk-bentuk diferensiasi yang ketiga, diferensiasi agama berdasarkan kepercayaan dan praktek yang berkaitan dengan hal-hal suci. Nah, sebelum Ibu meranjak ke diferensiasi yang keempat, itu Ibu jelaskan terlebih dahulu diferensiasi agama ini. Sekalipun mayoritas kita itu agama Islam, tetapi kita tidak boleh menganggap agama misalnya agama Kristen itu lebih buruk atau lebih jelek daripada agama kita atau agama Islam seperti itu. Karena apa? Tidak mungkin
agama Kristen itu mengajarkan kepada umatnya agar mereka berbuat jahat seperti itu. Tidak. Jadi mereka diajarkan untuk tetap selalu hidup rukun, untuk selalu baik sesama penganut agama yang lain. Sama dengan kita di agama Islam juga diajarkan bahwa kita harus saling toleransi sesama tetangga walaupun lain agama seperti itu. Jadi tidak ada agama yang lebih tinggi atau yang lebih rendah daripada agama kita. Semuanya sama. Selanjutnya, diferensiasi yang keempat yaitu diferensiasi profesi. Berdasarkan profesi, maka akan membawa pengaruh terhadap perilaku sosial seseorang. Bukan dilihat dari segi ekonominya, tetapi dilihat dari segi sosialnya. Artinya apa? Artinya, kalau kalian melihat dari segi ekonominya, berarti nanti akan mengarah kepada stratifikasi sosial yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Tetapi dalam konteks diferensiasi profesi ini bahwa kita melihat dari segi sosialnya langsung. Ibu berikan contoh. Nah, contohnya dokter. Dokter itu kalau kita melihat dari stratifikasi sosial lebih tinggi daripada profesi petani. Tetapi kalau kita melihat dari segi sosialnya, di mana dokter tetap membutuhkan seorang petani untuk membeli padinya, misalnya seperti itu. Jadi ada pengaruh terkait pengaruh terkait dari tiap-tiap profesi yang ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu diferensiasi jenis kelamin atau biasanya kita kenal sebagai gender, di mana menurut diferensiasi jenis kelamin ini yaitu kedudukan lelaki dan perempuan itu sama. Tidak ada yang namanya kedudukan lelaki lebih di atas satu tingkat daripada perempuan. Nah, karena kita mempelajari sosiologi, jadi konteksnya itu lebih kepada kita menilai dari segi sosialnya. Lalu makanya kenapa sekarang ini ada wanita karir. Wanita karir itu adalah wanita yang sudah bekerja dari luar rumah. Kalau dulu kita kan mengenal ya istilah 3M yaitu masak, maca, mana. Itu istilah untuk perempuan atau istilah untuk wanita. Kalau sekarang istilah 3M itu sudah dihapuskan karena sudah ada wanita karir seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu meminta untuk kalian mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan ke tiap-tiap kelompok nanti, Ibu meminta untuk salah satu siswa memperhatikan gambar di bawah ini. Yang belum Ibu tunjuk tadi kira-kira Jumiana. Jumiana, ada Jumiana? Ada, Bu. Oke, Jumiana coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu sudah Ibu tampilkan sebuah gambar di situ. Coba kamu jawab poin yang nomor 1. Apa saja yang ada di dalam gambar tersebut? Coba kamu sebutkan semua apa yang ada di situ. Situ ada sayuran, Bu, ada pisau, terus ada perempuan, ada laki-laki. Itu pekerjaannya safe ya, Bu ya? Safe, oke, benar. Nah, bisa dilanjutkan ya ke pertanyaan yang kedua, Juliana. Bagaimana tanggapanmu terkait gambar tersebut jika dikaitkan dengan diferensiasi jenis kelamin atau gender? Coba dijelaskan. Jadi di situ tidak ada perbedaan ya, Bu, antara gender. Jadi mau laki-laki maupun perempuan sama-sama pekerjaannya sebagai CV ya, Bu ya. Jadi bukan hanya perempuan yang sama seperti laki. Oke, betul. Kira-kira siapa lagi temannya yang mau berpendapat terkait poin atau pertanyaan yang nomor 2? Jufrin tidur terus dari tadi ya. Ayo bangun Jufrin. Saya, Bu. Ayo Bu, bangun. hadir. Ya coba Jufrin deh yang menjawab pertanyaan nomor 2 biar nggak ngantuk terus Jufrin ini.
Ayo Jufrin, dijawab Ya, juga Jufrin. dari gambar ini Bu, ada kesamaan Bu, laki-laki dan perempuan bisa mempunyai hak yang sama dalam profesi Bu. Oke, benar. Kesimpulan dari gambar ini adalah tidak hanya seorang wanita yang bisa masak, ya kan? Nah, lelaki juga bisa masak. Nah, apa hubungannya dengan yang poin 5 tadi, diferensi jenis kelamin? Artinya perempuan dan lelaki itu sama. Biasanya kalau dulu itu yang pinter masak itu wanita, sedangkan lelaki itu kerjanya di rumah. Kalau sekarang tidak, semua lelaki maupun perempuan itu profesinya bisa dilakukan oleh lelaki dan bisa dilakukan oleh perempuan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Oke, semuanya jelas ya anak-anak? Jelas Bu. Lanjut ke LKPD. Nah, sebelum Ibu menampilkan LKPD, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, ketuanya itu Bagas ya. Kelompok yang kedua itu ketuanya Nindya. Kelompok yang ketiga itu Rusfarini. Dan kelompok yang keempat yaitu Siti Muawanah. Nah, lalu Bu, apa yang harus dikerjakan di tiap-tiap kelompok? Nah, di sini sudah Ibu jelaskan, yaitu kelompok 1, mereka mencari artikel terkait diferensiasi agama. Kelompok yang kedua, mencari artikel terkait diferensiasi profesi. Kelompok yang ketiga yaitu mencari artikel terkait diferensiasi etnis, dan yang kelompok terakhir itu mencari artikel diferensiasi ras, seperti itu. Nah, Bu, kalau misalnya saya mencari di Google, Bu, boleh. Ada lagi misalnya yang bertanya, Bu, saya boleh nggak cari di sumber-sumber misalnya seperti majalah kalau misalnya bertemu dengan artikel ini, atau di koran misalnya ketemu dengan artikel ini, silahkan boleh. Jadi tidak Ibu batasi, karena kebetulan di kelas kita juga di bagian belakang itu ada artikel, di bagian belakang juga sudah Ibu sediakan berbagai macam koran seperti itu ya. Jadi kalian bisa mencari di situ boleh, bisa mencari di Google juga boleh. Nah, selanjutnya setelah kalian menemukan artikel itu, maka kalian jawablah poin nomor 4A, yaitu bagaimana tanggapan kelompok kalian terkait artikel tersebut, dan yang kedua, tariklah kesimpulan dari artikel tersebut, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan terkait LKPD yang harus kalian kerjakan di kelompok kalian masing-masing? Tidak ada Bu. Oke, Ibu minta kepada Bagas, Nindya, Rusfarini, dan Siti Muawana itu mengayomi temannya yang seanggota dengan kalian ya. Jadi tugas-tugasnya itu dibagi, ada yang mencari misalnya, ada yang mengerjakan di poin A secara bersama-sama, nanti ada yang mengerjakan di poin B juga secara bersama-sama. Karena apa? Penilaian di dalam LKPD ini, Ibu akan menilai keaktifan kalian selama proses pembelajaran bersama dengan kelompok kalian. Oke, Ibu kasih waktu selama kira-kira 20 menit lah kalian untuk mengerjakan LKPD ini bersama dengan kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Siap Ibu. Oke, Ibu mau bertanya kepada kelompoknya Bagas, gimana Bagas perkembangannya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, ini sudah saya bagi sesuai perannya masing-masing Bu. Jadi nanti ada yang bagian apa ya,
pembuka, isi penutup berita ya atau artikelnya seperti itu Bu. Nanti kesimpulan, solusi dan saya bagi Bu. Nanti jika ada kesulitan saya tanyakan Ibu ya. Oke, pinter Bagas. Saling mengayomi dengan anggota yang lainnya. Yang kedua, kelompoknya Nindya, kira-kira adakah kesulitannya Nindya? Sementara enggak Bu, nanti kalau ada yang sulit di kelompok saya ke Ibu ya bertanya. Oke, siap-siap. Yang ketiga, kelompok yang ketiga yaitu Rusfarini. Gimana kelompoknya Rusfa? Lancar Bu, tidak ada kendala. Jufrin, kelompok kamu ya Rusfarini ya? Iya Bu, Juprinnya lagi rajin Bu. Oke, pinter. Kelompok yang terakhir Siti Muawanah, gimana Siti? Aman Bu, santai Bu, semuanya sudah terkondisi Bu. Siap-siap. Ternyata kelas IPS 2 ini anaknya pinter-pinter semua ya, nurut sama pembelajaran sosiologi. Oke, waktu pengerjaan tinggal 5 menit lagi. Oke, waktu pengerjaan sudah selesai. Ibu anggap kelompok kalian sudah mengerjakan semua LKPD yang Ibu tugaskan kepada kalian kali ini. Lalu, sebelum Ibu meminta kelompok kalian untuk maju ke depan secara acak, Ibu akan memberikan sebuah ice breaking dulu ya anak-anak. Biar apa? Biar konsentrasi kalian kembali lagi bersemangat seperti tadi. Nah, ikuti jika Ibu bilang bebek, berarti kalian mengikuti apa yang Ibu katakan. Seperti itu ya. Paham kan? Anak-anak, paham yang Ibu katakan? Bebek. Oke, bebek, 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 ayam, bebek, Ayam, ayam, ayam bebek, bebek, ayam, ayam bebek, ayam bebek, ayam, bebek ayam, ayam, bebek ayam, bebek ayam, Ayam, ayam. ayam bebek. ayam, 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 bebek, Ada berapa ayamnya? ada berapa ayam? Ayam. 7 Bu. ada berapa? Nah, ada yang bilang ada berapa ayamnya. Ketika Ibu bicara seperti itu, berarti konsentrasi kalian juga harus fokus. Kalian bilang ada berapa ayamnya, bukan menjawab ada 2 Bu. Nah, tidak boleh seperti itu karena perintahnya tadi adalah katakan atau ikuti apa yang Ibu katakan. Tadi ada beberapa siswa di sini ya tadi ya yang masih kurang konsentrasi. Oke, tapi rata-rata sudah konsentrasi kok kalian. Selanjutnya, kita lanjut presentasi. Presentasi yang pertama setelah Ibu undi itu ternyata kelompoknya Rusfarini, kelompok yang ketiga. Yang beranggotakan Rusfarini, Jufrin, dan Unsia. Yang Ibu minta untuk ke depan yaitu perwakilannya Jufrin dan Unsia. Jadi Rusfarini nanti bersama anggota yang lain itu bisa duduk dulu ya, atau nanti membantu menjawab dari kelompok yang Ibu tunjuk ke depan anggota kalian seperti itu. Silakan Jufrin dan Unsia untuk ke depan. Siap Bu. Nah, oke. Presentasi Jufrin dan Unsia sudah dipaparkan tadi. Apakah dari kelompok yang lain, kelompoknya Bagas, Nindya maupun Siti Muawanah ada yang mau bertanya? Enggak Bu. Tidak ada Bu. Wah, berarti Jufrin ini pinter berarti ya. Karena apa? Karena nggak ada teman yang bertanya. Artinya apa? Mereka sudah paham semuanya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Rusfarini. Selanjutnya, kelompok yang kedua. Ibu kocok secara acak ya.
Yang ke depan yaitu kelompok yang pertama, yaitu kelompoknya Bagas. Kelompoknya Bagas itu ada Bagas, ada Sofia, ada Nuryanti. Jadi yang Ibu tunjuk untuk ke depan, Sofia dan Nuryanti untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Siap Sofia dan Nuryanti? Siap, Ibu. Iya, Bu. Oke, silakan presentasi ke depan. Oke, itulah presentasi yang dilakukan oleh kelompok Sofia maupun kelompoknya Nuryanti terkait artikel diferensiasi agama. Apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok yang lainnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kasih oplos untuk kelompok kalian yang maju. Oke, sudah ya, 4 kelompok sudah mempresentasikan semuanya ke depan. Sekarang Ibu akan melakukan evaluasi terlebih dahulu kepada kalian yang sudah Ibu kirim di link WA kalian masing-masing. Coba keluarkan dulu HP kalian. Setelah itu silahkan kerjakan. Di situ ada 5 soal yang harus kalian jawab terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, sudah selesai. Sekarang Ibu cek dulu nilainya. Nah, ternyata setelah Ibu cek nilai dari siswa, alhamdulillah tidak ada yang remedi. Sekalipun Jufrin itu mendapatkan nilai pas di KKM 75 dan yang lainnya di atas rata-rata, maka Ibu simpulkan bahwa kalian semuanya sudah mengerti akan materi yang sudah Ibu sajikan pada pagi hari ini, seperti itu. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan sebuah refleksi yang akan Ibu bagi ke kalian, ya. Nanti silahkan kalian kerjakan refleksi ini. Setelah itu nanti kalian kumpulkan. Ibu sudah bagikan ke kalian, silahkan kalian centang sekiranya yang menurut kalian itu pantas untuk dicentang. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, silahkan dikumpulkan semua. Nah, pembelajaran kali ini Ibu anggap sudah selesai terkait bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan lewat PowerPoint ini, Ibu akan meminta siapa ya di sini ya yang belum Ibu tunjuk ya. Ibu meminta Unsia saja deh. Unsia, coba kamu simpulkan dari pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan di pagi hari ini. Silakan Unsia. Oke, Unsia. Unsia mana ya? Ke toilet mungkin, Bu. Ini ada Bu Unsiahnya, Bu. Ya, Bu. Oh, Saya tadi ke toilet. Oh, Udah iya, Bu. oke. Ya, karena Ibu terlalu fokus ke materi kali ini, jadi Ibu tidak begitu memperdulikan yang izin ke toilet. Silakan Unsia. Coba kamu simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan di pagi hari ini. Silakan. Jadi pagi hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Saya dapat ilmu mengenai jenis-jenis diferensiasi. Nah, jenis-jenisnya tadi itu ada diferensiasi etnis atau suku bangsa, profesi, kemudian tadi ada gender dan jenis kelamin, ras, dan sebagainya. Intinya setelah saya mempelajari tadi, saya bisa tahu bagaimana keanekaragaman yang ada di wilayah kita. Itu aja, Bu.
Oke, terima kasih Unsia. Tepuk tangan untuk teman kalian Unsia. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, karena di pertemuan hari ini Ibu sudah menjelaskan terkait bentuk-bentuk diferensiasi sosial atau jenis-jenis diferensiasi sosial, maka pertemuan minggu depan itu Ibu akan menjelaskan atau memberikan materi terkait stratifikasi sosial, ya. Kalau misalnya kalian bisa atau ada waktu, harus dong ada waktu untuk membaca materi-materi terkait stratifikasi sosial, silahkan. Jadi nanti ada nilai tambah untuk kalian yang pertemuan selanjutnya jika Ibu bertanya bisa langsung saya Bu, bisa Bu. Nah, itu akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Karena waktunya bel berbunyi ya, jadi Ibu akhiri untuk materi kali ini dan Ibu meminta untuk Nuryanti menutup dengan doa. Silakan Nuryanti. Nuryanti, ayo mana lagi Nuryanti ya? Sudah hilang tadi. Tidur, Bu. Aduh, Nuryanti sama dengan Jufrin ini ya. Kalau misalnya minggu depan Jufrin sama Udah Nuryanti bangun, tetap Bu. tidur Udah terus. bangun. Oke, silakan Nuryanti, silakan ditutup dengan doa. Sebelum kita Biasa mengakhiri di bawah pelajaran meja dia, Bu. sosiologinya Bu Nur Faizah pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih kepada Nuryanti sudah memimpin doa. Ya sudah, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.